Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudi Adi Firmansyah pada kuliah standar ukuran laboratorium kalibrasi. Kali ini kita akan membahas tentang diseminasi dari anak timbangan. Ya, jadi diseminasi ini adalah cara kalibrasi anak timbangan untuk masa nominal yang tidak sama ya. Jadi masa nominal AT uji ini tidak sama dengan AT standar ya. Jadi kalau misalnya ini sama berarti itu masuk ke kategori kalibrasi dengan perbandingan langsung. Tapi kalau misalnya masa nominalnya tidak sama berarti ini masuk ke diseminasi ya. Nah, ini adalah PowerPoint ini diambil dari bahan tayangnya Pak Vera mengenai diseminasi anak timbangan. Jadi ini sudah kita jelaskan. Jadi untuk kalibrasi anak timbangan ini ada dua cara, yaitu perbandingan langsung. Ini untuk yang masa nominalnya sama ya. Kemudian diseminasi ini untuk yang masa nominalnya berbeda ya. Nah, diseminasi ini dibagi dua, yaitu diseminasi bawah. Ini jika masa dari AT uji ya, AT uji ini lebih kecil daripada masa AT standar ya. Sedangkan untuk diseminasi atas ini sebaliknya. Jadi masa AT uji ini lebih besar daripada masa AT standar ya. Nah, jadi di sini kalian sudah jelas perbedaan dari perbandingan langsung dan diseminasi ya. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang diseminasi. Jadi diseminasi ini dibagi dua. Yang pertama adalah diseminasi ke bawah ya, karena diseminasi ke bawah ini banyak dipakai untuk menurunkan atau mengkalibrasi satu set anak timbangan di bawah 1 kilo ya. Jadi misalnya di sini anak timbangan standar yang digunakan ini memiliki masa nominal 1 kilo yang dipakai sebagai referensi dan memiliki masa konvensional sebagai berikut. Jadi masa konvensional 1000 sama dengan M besar E sama dengan 1000 ditambah dengan koreksi ya. C1000 ini adalah koreksi ya. Nah, kemudian AT standar ini lalu dijadikan sebagai acuan untuk mengkalibrasi AT yang memiliki masa nominal kurang dari 1000 ya, yaitu 500, 200, 200 bintang, 100 dan 100 bintang ya. Nah, dari 5 AT uji tersebut masing-masing mulai dari 500 ini memiliki error ya, atau memiliki kesalahan. Nah, errornya ini untuk 500 E1, 200 E2, 2 bintang E3 sampai nanti yang 100 bintang ini E5 ya. Kemudian di sini kita buat namanya sebagai persamaan kombinasi ya. Jadi persamaan kombinasi ini persamaan yang menghasilkan nilai 0 atau menuju 0 ya. Jadi di sini kita lihat kombinasi dari 1000 ini dikurangkan dengan 1000 maka hasilnya mendekati 0 ya. Jadi di sini 1000 ini harus dikurangi dengan kombinasi, misalnya dengan kombinasi 500 plus 200 plus 200 bintang plus 100 itu dikurangi 1000 maka hasilnya harus mendekati 0 ya. Kemudian cara yang kedua ini yang 1000-nya juga dikombinasikan yang lain ya. Kita lihat di sini. Jadi 500 dikurangi dengan 500, 200, 200 bintang dikurangi 100 bintang ya. Jadi untuk dua baris pertama ini untuk menghabiskan
AT dengan nilai nominalnya 1000 ya. Kemudian untuk kombinasi nomor 3 dan nomor 4 ini kita untuk mengurangi habis AT yang 500 ya. Jadi yang pertama 500 ini dikurangi dengan 200 bintang dikurangi 100 ya. Nah, maka ini hasilnya 0 ya atau mendekati 0. Nah, kemudian untuk yang kombinasi kedua, ini 500, ini dikurangi oleh 200 bintang. Nah, ini berbeda dengan yang atas, 100-nya adalah 100 bintang, ya. Kemudian untuk Y5, 6, 7, 8, sampai 10, ini adalah untuk yang 200, ya. Jadi 200 ini dikombinasikan sehingga ini menghasilkan selisih 0 ya. Jadi 200 dikurangi 200 bintang 0 tambah 100 dikurangi 100 bintang. Nah, ini juga 0 ya. Kemudian yang nomor 7 ini juga ini berbeda ya. Jadi kalau Y5 dan Y6 ini persamaannya sama. Tapi kalau Y7 ini yang asalnya ini apa namanya? Posisi dari pengurang dan penambahnya ini ditukar ya. Jadi kalau di atasnya minus plus 100, kalau di bawahnya jadi minus 100 ya. Jadi yang namanya kombinasi ini kemungkinannya bisa dibalik ya, bisa ditukar posisinya. Ya. Nah, Y7 dan Y8 ini sama persamaannya, kemudian Y9 dan Y10 ini juga sama ya. Kemudian Y11 dan Y12 juga ini sama ya. Jadi dari Y5 sampai Y12 ini fungsinya adalah untuk mengurangi habis massa nominal 200 ya. Karena ada beberapa kombinasi seperti ini yang saling terkait satu sama lain, maka penyelesaiannya harus melalui matriks ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini hanya dituliskan error-errornya saja ya. Jadi kalau E1 ini error dari 500, E2 ini dari 200, E3 ini dari 200 bintang ya. Kemudian E4 ini dari 100. E5 kita lihat di sini dari 100 bintang. Nah, jadi kalian jangan lupa ini urutannya ini hanya memasukkan error kalau di sini ya, errornya disusun dalam bentuk matriks. Kemudian di sini persamaan errornya ditulis ulang. Jadi ini matriks A dikali error sama dengan ini. Jadi E ini adalah error ya. Kemudian Y ini adalah selisih ya. Nah, kemudian dari sini persamaan errornya ini yang koreksinya yang asalnya di sebelah kiri ini dipindahkan ke sebelah kanan ya, menjadi positif ya. Jadi yang asalnya minus koreksi ini jadi plus koreksi karena pindah ruas ya. Nah, kemudian operasi matriksnya yang pertama adalah dikali dengan transpose. Ya, ini semua dikali transpose ya. Jadi ini dikali transpose, ini dikali transpose, ini juga dikali transpose. Ya, sehingga nanti pada saat suatu matriks dikali dengan matriks transposnya, ini akan sama dengan 1 ya. Sebaliknya yang ini tetap ya, karena matriksnya beda ya. Nah, kemudian untuk yang baris ketiga kita lihat di sini yang perkalian transpose dikali matriksnya ini menjadi pembagi ya. Karena ini menjadi pembagi, makanya ini menjadi minus 1 ya. Nah, minus 1 dalam istilah matriks ini dikenal sebagai inverse ya. Nah, ini kemudian si inverse ini dikalikan dengan suatu kurung ya. Ini penjumlahan.
Nah, kemudian di persamaan yang terakhir, ini si AT-nya ya, A transposnya ini dikeluarkan, ya. Nah, ini adalah persamaan 2 ya. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan nilai error, ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari persamaan 2 kita bisa menghitung koefisien masing-masing suku untuk masing-masing anak timbangan ya melalui suku ini ya. Jadi sebetulnya persamaan yang paling penting adalah ini ya. Jadi ini persamaan yang digunakan di cerapan ya. Jadi massa nominal sama dengan nominal ditambah perkalian nominal dikali koreksi 1000 ditambah dengan fungsi nominal dikali selisih ya, ini Y1 Y2 ini adalah selisih dari dari persamaan kombinasi ya. Oke, selanjutnya kita buat dalam bentuk Excel. Jadi yang pertama adalah membuat matriks 12,5 ya. Matriks 12,5 ini didapatkan dari koefisien dari E1, E2, E3, E4 dan E5 ya, dari persamaan yang ada di sini ya. Nah, ini karena di persamaan pertama ini E1, E2, E3, E4 ini semuanya positif, maka kita lihat di baris pertama ini semuanya angkanya 1 ya, 1, 1, 1, 1 ya. Tapi dia E5-nya karena tidak ada, dia 0 ya. Nah, ini semua angka-angkanya ini diambil dari persamaan kombinasi ya. Nah, kalian lihat ini persamaannya adalah diambil dari sini ya. AE sama dengan Y ditambah CB ya. Jadi AE ya. Jadi AE sama dengan Y ditambah CB ya. Berarti nanti kita lihat untuk matriks B ya. Matriks B di sini adalah matriks atau koefisien untuk untuk standar ya. Untuk C1000 ya, untuk koreksi 1000. Nah, kita lihat berarti di sini nah 1000 ini karena awalnya dia negatif di sini ya. Ini negatif ya, ini juga negatif. Makanya nanti mengikuti persamaan ini maka matriks B ini nanti menjadi positif ya. Jadi 1, 1, 0, 0, 0. Ini sampai baris ke-12 nih 0 terus ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini adalah matriks B ya. Nah, kemudian dari matriks ini nanti dari matriks A dan matriks B ini nanti ditranspos ya melalui Excel. Jadi dari yang asalnya ini adalah baris ya. Jadi ini baris, ini kolom ya. Jadi ini baris, ini kolom ya. Jadi yang asalnya baris kalau ditranspos ini jadi kolom ya. Jadi posisinya ditukar ya. Nah, ini nanti pakai fungsi transpose ya. Nah, kita lihat nanti di video Excel secara terpisah. Jadi setelah kita kalikan transposnya ya. Ini transpose ini kemudian dikalikan dengan matriks awalnya sehingga didapatkan matriks 5,5 ya. Nah, kemudian matriks transpose A, matriks transpose A terhadap matriks A ini nanti dikalikan dengan inverse-nya. Ini akan menghasilkan suatu pecahan ya di sini. Nah, nanti pecahannya kemudian kita kalikan lagi dengan matriks transpose ya. Sehingga nanti akan dihasilkan matriks jadi kalau di sini 5,5 dikali 5,12 ya, maka nanti hasilnya
Jadi di sini 5,5 dikali 5, 12. Ini matriksnya dikalikan, berarti nanti hasilnya matriks 5,12 ya, karena ini sama ya. Nah, kemudian nanti untuk mengecek hasil dari perkalian matriks tadi dikalikan dengan matriks B ya, sehingga nanti akan didapatkan massa nominal dari AT uji ya. Jadi 0,5, 0,2, 0,1 ini adalah massa nominal dari AT uji ya. Jadi nanti kalian bisa mengecek Excel kalian sudah benar atau tidak dari hasil perkalian matriks AT inverse ini dikali dengan matriks B ya. Nah, kalau misalnya perkalian ini menghasilkan pecahan yang sama dengan massa nominal, maka operasi Excel kalian ini sudah benar ya. Nanti kita lihat dari hasil ini bisa kita, nah yang paling penting adalah yang nomor 5 ini ya. Jadi hasil nomor 5 ini adalah sebagai kunci untuk menyusun serapan ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi hasil yang nomor 5 ini koefisiennya ini bisa dipakai untuk menentukan massa konvensional ya. Jadi massa nominal sama dengan nominal dikali nominal kali koreksi ditambah fungsi dari nominal. Nah, fungsi dari nominal ini adalah ini ya. Nah, koefisiennya ini 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 4 kali, selebihnya 0. Ya, kita lihat di sini. Jadi persamaannya, jadi kalau kita ingin menentukan massa konvensional dari AT 500, ini adalah persamaannya nominalnya 500 sama dengan 0,5 ditambah 0,5 dikali koreksi 1000 ya, ditambah dengan F nom ya. F nomnya ini adalah 0,25 Y1, 0,25 Y2, 0,25 Y3, dan 0,25 Y4 ya. Nanti kita akan mengumpulkan ini semua. Ini nanti kalian akan memperoleh semua massa nominal, massa konvensional dari semua AT uji yang di bawah 1000 ya, 1000 gram. Jadi nanti 500, 200 bintang, M100 dan M100 bintang ya. Nanti ini bisa diperoleh semua melalui matriks ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.